Dunia seolah diam dengan tindakan keji yang dilakukan Israel dalam 1 bulan terakhir di kota Gaza. Negeri Zionis tanpa henti memborbardir kota Palestina ini hingga hancur berkeping-keping. Israel juga membuat masalah besar dengan menghancurkan stabilitas di Timur Tengah. Presiden Turki Erdogan bersama Iran dan Mesir menyerukan perseteruan dan kerjasama dengan negara Arab untuk mencegah keberingasan negeri Zionis. Cetak Gol coba merangkum gebrakan negara Islam yang akan sudutkan Israel sebagai berikut. Turki turun tangan stabilkan Timur Tengah. Israel nggak henti-hentinya menebar teror dan ancaman untuk warga kota Gaza. Negeri Zionis membanjiri salah satu kota tersisa Palestina ini dengan robot bom kendali jarak jauh. Akibatnya, kota indah Gaza seketika menjadi kota mencekam hingga hancur berkeping-keping. Serangan ini membuat ribuan penduduk harus menghadapi gelombang pengungsi yang besar. Jurnalis AFP selaku saksi mata melihat para pengungsi terus bergerak ke arah selatan dengan menaiki keledai. Turki menyebut Israel telah membawa Timur Tengah menuju bencana total. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Turki yakni Recep Tayyip Erdogan. Sang presiden mengutuk keras serangan Israel ke banyak wilayah Timur Tengah termasuk Qatar. Fakta bahwa tim negosiasi menjadi target serangan berbahaya ini merupakan pelanggaran yang jelas terhadap sistem dan hukum internasional, kata Erdogan. Erdogan juga menyerukan negara Islam untuk sama-sama bersatu melawan serangan keji. Dunia Islam harus menanggapi serangan keji Israel. Saya secara khusus mengajak semua orang, wahai hamba-hamba Allah, jadilah saudara dan perkuatlah ikatan persaudaraan kita. Turki kini sangat mewaspadai serangan Israel dan menyebut bisa menyeret ke banyak negara. Kini negara kebab tersebut mulai meneror Netanyahu dengan menyebar hacker. Para hacker menyebar nomor telepon sang Perdana Menteri dan beberapa menteri Israel lainnya. Tujuannya agar dunia bisa melihat atas tindakan keji yang dilakukan Israel. Iran pimpin seruan pembentukan NATO versi Islam. Turunnya Turki untuk menstabilkan Timur Tengah memantik negara Muslim untuk bersatu. Para negara Muslim mulai menguatkan pertahanan dengan persenjataan nuklir. Sebut saja Arab Saudi yang menjalin kerjasama dengan Pakistan baru-baru ini. Dalam kerjasama ini, kedua negara wajib saling melindungi apabila mendapat serangan, terutama di dua kota suci Islam yakni Mekah dan Madinah. Pangeran Mohammed bin Salman sadar betul tindakan Israel bisa mengancam kestabilan di Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, mereka meninjau hubungan erat Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Pakistan. Kunjungan ini akan memperkuat kemitraan bersejarah dan menjajaki peluang kolaborasi baru. Gak cuma meningkatkan pertahanan, negara Islam seperti Iran juga menyerukan pembentukan NATO versi Islam. Dalam pertemuan darurat OKI, Iran mendorong lahirnya fakta militer di Timur Tengah. Usulan ini dinilai sebagai langkah paling serius untuk mencegah serangan brutal Israel. Mesir yang juga memiliki angkatan bersenjata di Arab juga mengajukan gagasan pembentukan komando militer. Satu-satunya solusi adalah membentuk koalisi militer, kata salah satu pejabat Mesir. Negara Kinaam menganggap Israel sebagai musuh pertama kalinya sejak 1977. Padahal Mesir sendiri sempat menjalin kerjasama bilateral sejak tahun 1980 dengan alasan perdamaian. Puncaknya adalah pada tahun 2017, di mana kerjasama keduanya mencapai level tertinggi. Tampilanmu makin kece dan pede kalau kamu pakai sepatu running dari Hoka. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Negara Muslim kompak ancam putus hubungan diplomatik. Pembentukan NATO versi Islam bukanlah satu-satunya rencana global untuk menghancurkan Israel. Pasalnya, negara-negara Muslim juga berani mengambil resiko dengan memutus hubungan diplomatik. Langkah tersebut dipelopori oleh Presiden Iran yakni Masoud Pezeshkian.
Politisi 70 tahun tersebut menyerukan seluruh negara muslim untuk menghentikan segala relasi dengan Israel. Ada kemungkinan negara-negara Islam memutuskan hubungan mereka dengan rezim palsu ini dan mempertahankan persatuan dan kohesi sebisa mungkin, tegas Pezeshkian. Seruan serupa juga digelorakan Ayatollah Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran. Dirinya bahkan sampai menyerukan persatuan negara-negara Islam dan non-Islam. Seluruh negara yang menentang situasi ini, baik muslim maupun non-muslim, seharusnya memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka terus mengisolasi rezim Zionis. Tanpa berlama-lama, seruan tersebut langsung berkumandang di kalangan negara Islam. Saat ini setidaknya ada 3 negara muslim yang telah menolak kerjasama dengan Israel. Di antaranya termasuk Turki, Bahrain, dan Yordania. Bahkan ketiga negara ini sudah memutus hubungan dari Zionis sejak beberapa tahun terakhir. Sebut saja Turki yang sudah melakukannya akibat agresi di jalur Gaza. Padahal negara pimpinan Erdogan ini punya kesepakatan dagang mencapai 6,8 miliar dolar pada tahun 2023. Sementara itu, Bahrain dan Yordania juga memutus hubungan di tahun yang sama. Bahrain menghentikan seluruh kesepakatan ekonomi, sementara Yordania menarik duta besarnya dari Tel Aviv. Selain ketiga negara tersebut, masih ada beberapa negara non-muslim yang ikut memboikot Israel. Mereka adalah Bolivia, Chili, Honduras, Kolombia, dan Afrika Selatan. Kerugian besar untuk Israel. Penarikan hubungan dari sejumlah negara langsung memberi pukulan telak untuk Israel. Sebab negeri Zionis memerlukan dukungan dan normalisasi hubungan demi menancapkan kekuasaannya, terutama dari negara-negara muslim yang memberi pengaruh besar. Sebut saja Uni Emirat Arab yang sempat menormalisasi hubungan dengan rezim Benjamin Netanyahu. Hal serupa juga dilakukan oleh Arab Saudi yang semakin meningkatkan kuasa Israel di mata global. Normalisasi ini turut membawa manfaat di bidang ekonomi bagi Israel. Namun kekuasaan ini bisa runtuh jika negara-negara Arab kompak memalingkan pandangannya. Apalagi Israel mengandalkan sektor minyaknya yang mayoritas ditopang negara muslim. Begitu pula dengan sektor perdagangan lainnya yang bisa ikut terdampak. Pemutusan hubungan dari negara muslim bisa memaksa Israel menjalin perdagangan lewat pihak ketiga. Hal ini bisa menyebabkan kenaikan harga signifikan hingga mengundang huru-hara di dalam negeri. Selain itu, sektor pariwisata juga bisa langsung terkena efek nyata buntut isolasi Israel. Potensi tersebut sampai disampaikan pakar hubungan internasional yakni Teguh Reza Shah. Israel akan terkucil di wilayah terdekatnya sendiri, sehingga pengucilan ini dapat secara perlahan meluas ke berbagai belahan bumi, ujar pakar dari Universitas Pajajaran tersebut. Benar saja, negara-negara dari belahan bumi lainnya sudah mulai menjauhi Israel. Sebut saja Spanyol yang gencar memberlakukan sejumlah sanksi kepada negeri Zionis. Salah satunya dengan melarang pejabat Israel masuk ke wilayah Spanyol. Petinggi seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich sempat diusir saat berkunjung ke negeri Matador. Tak cuma itu, Spanyol juga gencar menyuarakan sanksi embargo senjata kepada Israel. Siasat ini akhirnya diikuti pemerintah Brazil usai menangguhkan ekspor amunisi militer ke Tel Aviv. Celana pendek multifungsi yang sangat murah, bisa dipakai olahraga, di rumah, berbahan sangat nyaman. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan gebrakan negara-negara Islam demi menghancurkan Israel. Akankah negeri Zionis akhirnya kapok dan berhenti menzolimi umat muslim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.